Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar di malam hari ini. Kebetulan malam ini kita coba bahas ya satu tema tentang creative from engineering. Karena sebenarnya dari kemarin tuh banyak yang penasaran tuh. Setelah kita tawarkan atau tanya kira-kira apa yang akan kita pelajari, banyak yang berminat untuk creative from engineering ini. Nah, uh, tadi saya sempat tanya, ternyata sudah banyak yang pakai ya untuk AI ini. Paling banyak sih sepertinya yang umum ya, ada Gemini, GPT, ya itu yang umum kayaknya dua dua itu tuh. Ada juga nih yang baru nih, DeepSeek terus Queen. Nah, lain-lain lah. Nanti coba kebetulan sama Mas Adi mungkin nanti akan sedikit disinggung, disenggol-senggol ya tadi yang beberapa provider tadi itu, karena Mas Adi sepertinya udah familiar ya Mas Adi nanti untuk nama-nama tadi. Karena apa? Ya kebetulan Mas Adi ini coba kita lihat dulu nih. Nah, kalau dilihat nih hampir 25 tahun ya, lebih dari 20 tahun lah untuk trainer, konsultan gitu kan, untuk UX design, digital learning, kreatif multimedia, eh, terus eh kreatif from engineering salah satunya itu bagian dari yang ya sudah lama ya, sudah lama Mas Adi ini berkutat dan berkecimpung di situ, nanti jadi pas sekali lah nanti yang pembahasannya. Pengalamannya sudah di berbagai pelatihan, terus di instansi, di institusi, akademisi, perusahaan-perusahaan BUMN, sudah akan makan asam garam banyak ya. Terus untuk fokus pelatihannya ya tadi UX design, design thinking, AI prompt engineering, nah, creative content development, infographic, presentation design, data storytelling. Nah, nanti banyak lah ya. Jadi ke depannya juga eh, kemungkinan bukan cuma Mas Adi Segara nanti yang akan kita coba sharing ya, kita berbagi ilmu. Mungkin ada yang lain nanti kita coba kolaborasi ke depannya, karena kami dari Kreasi Alam Inspirasi itu merasa bahwa ternyata ilmu-ilmunya itu cabang-cabangnya banyak sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita tiap minggu lah, tiap minggu kita coba untuk sharing meskipun cuma beberapa jam, tapi kita bisa menambah keterampilan, wawasan gitu. Baik, sementara itu untuk perkenalan awal ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah, terus mendapatkan pelajaran yang bermanfaat ya. Semoga nanti untuk ilmu yang diterima bisa bermanfaat, untuk yang memberikan ilmu juga mendapatkan pahala ya. Baik, untuk perkenalan sementara seperti itu dulu, biar lebih kenal lagi, saya langsung saja menyerahkan kursi nih, kursi mic ya, mic ke Mas Adi Segara. Monggo, Mas Adi Segara, langsung saja Baik, terima silakan kasih. dimainkan nih from engineering. Ya. Baik, terima kasih Mas Dedi, luar biasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat Waalaikumsalam. walafiat gitu ya. Sehat rohani, sehat jasmani ya, sehat keuangan ya, sehat kesempatannya semua ya. Mudah. Ya, saya sebentar sedikit menyapa, mungkin ini banyak rekan-rekan saya, sahabat saya ya, guru-guru saya ya, ada Pak Sujendro. Halo Pak Jendro, gitu ya. Ada juga tadi saya lihat ini luar biasa, ada eh,
Siapa lagi ya sini? Mas Erwin, ini Erwin Senada, betul Mas Erwin ya? Assalamualaikum Mas Erwin. Betul, betul, Pak. Betul, betul. Ya, buat teman-teman semua, Ya. ini Mas Erwin Senada nih artis loh ya, bener nih. Ini ya bener Mas Erwin Senada. Bener ya Mas ya kayaknya, bukan bohongan ya? Benar, benar. Bener, Benar, Mas benar, Erwin Pak. Senada ini. Ya. Artis nih, bener asli. Saya kenal beliau gitu ya, luar biasa guru saya juga nih. Ya, Makasih, Mas Adi. ya. Terus ada juga siapa lagi nih? Mas Didi, Mas Fahmi. Oh iya, oke lah. Nanti semuanya akan kelihatan ya. Baik teman-teman sekalian, izin saya men-share ya untuk menghemat waktu gitu ya. Coba share dulu materinya dan teman-teman sekalian sudah terlihat di layar? Oke, Sudah masuk. ya. Tolong nanti diinformasikan kalau kurang fix dan lainnya. Ya, sedikit tentang mungkin Rom di malam ini. Mungkin nanti ada sesi ya, mungkin tadi materi Bapak menjelaskan, ada sesinya materi dan juga nanti mungkin ada sedikit demo dan praktek juga kalau ada yang mau silakan membuka laptop atau HP-nya untuk mengaktifkan agen-agen seperti tadi ChatGPT, Gemini silakan aja ya, karena nanti juga kita bisa interaktif ya, mengetes dan masukkan mungkin nanti hasilnya ke dalam chat gitu. Nanti ada sesi juga tanya jawab. Ya, kalau nggak sabaran mau nanya, silakan masukkan di chat di ruang chatting gitu. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Baik, teman-teman sekalian, saya izin mulai di sini. Pertanyaannya adalah yang pertama, kenapa saya memberikan judul webinar pada malam ini adalah Creative Prompt Engineering. Ya, jadi salah satu dari kemampuan abad 21 yang harus dimiliki oleh manusia ya, itu tentu dari diri manusia sendiri ya, yaitu yang pertama adalah berpikir kritis, yang kedua berpikir kreatif ya, ketiga adalah kolaborasi, dan keempat komunikasi. Ini bisa dilakukan tanpa alat, ya, bisa dilakukan tanpa alat oleh siapapun juga, ya, oleh siapapun juga, bahkan yang tidak pernah menggunakan komputer atau handphone sekalipun. Jadi berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, ya, dan juga komunikatif. Nah, itu dasarnya kenapa saya ambil kreatif, ya, di sini kreatif. Nah, prompt-nya itu kita tahu prompt secara bahasa perintah, gitu ya. Jadi perintah gitu. Isinya siapa yang memerintah, siapa yang diperintah, gitu ya. Dan apa kaitannya dengan tadi engineering. Engineering di sini dimaknai sebagai rekayasa, ya, rekayasa. Jadi kalau diperhatikan, creative prompt engineering adalah rekayasa perintah kreatif gitu, ya. Creative prompt engineering. Nah, kaitannya dengan apa nanti? Ya, tujuannya adalah nanti bagaimana kita satu berpikir kritis, kedua berpikir kreatif, melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini bisa antar manusia, bisa dengan mesin, bisa dengan alat apapun, dan juga komunikasi. Komunikasi juga dengan manusia dan juga dengan mesinnya, ya. Karena teknologinya atau teknologi adalah sebuah keniscayaan, ya, Ibu sekalian, bahwa kenapa keniscayaan? Karena dia berkembang seiring berkembangnya tingkat berpikir manusia. Semakin manusia berpikir, maka teknologi juga berkembang, ya, berkembang. Tapi tadi 4 kemampuan tadi, ya, itu nggak akan hilang, ya, seberapapun teknologi berkembang. Bahkan dari dulu sekali sejak manusia ciptakan sudah ada 4 kemampuan itu. Bahwasanya sekarang sudah ada teknologi, gitu ya, teknologi, maka ini sebetulnya cuma sarana, ya, sarana alat, gitu ya, untuk bagaimana mempercepat proses pemahaman, gitu ya,
kemudian berevolusi gaya menerima informasi ya dari membaca kemudian ke nonton gitu ya dan lain-lain. Jadi malam ini sebetulnya saya lebih banyak ajak berpikir ya, berpikir bagaimana menciptakan creative prompt engineering. Baik. Ini sudah sampaikan saya waktu webinarnya kemarin, tapi saya ulang lagi aja. Ini saya kaitkan dengan branding. Kenapa branding? Karena kaitannya nanti ujung-ujungnya biasanya ada produk ya yang dihasilkan, ya. Jadi produk itu ada dua, artinya bisa dijual atau dipublikasikan, gitu ya. Jadi kalau udah kata dijual atau publikasi, biasanya ada dua makna tuh ya, dua fungsi. Jadi apakah kita menjual yang bisa dibuat atau membuat yang bisa dijual. Nah itu nanti masing-masing akan lebih detail ya. Mungkin kalau nanti ada sesi branding silakan aja. Ya, saya mau jelasin dulu nih. Jadi otak manusia itu 50%-nya itu ya, itu terkait dengan visual processing. Jadi memproses secara visual. Itu 50%. Jadi 50% yang lain itu adalah pendengaran, ya, penciuman, perasa dan peraba. Gitu. 70% sensor dari indera kita itu diterima oleh mata. 70%. Baru yang sisanya yang lainnya yang 30%, ya, pendengaran, penciuman, perasa dan juga peraba. Dan 85% apa yang kita ingat tergantung dari apa yang kita lihat. Saya ulangi lagi, 8% ini daya ingat yang kita ingat adalah tergantung yang kita lihat, gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang orang-orang yang hidup era teknologi setelah ada internet, gitu ya, itu mempunyai lebih banyak yang dilihat. Tentu ini berbanding dengan banyak yang diingat, gitu. Biasanya banyak yang dilihat, makin banyak, makin kurang ingatannya, gitu ya. Saya disebut adalah kita ini semua PDI, sekalian ya. PDI ini adalah penurunan daya ingat, ya. Jadi bertambah umur berbanding lurus dengan daya ingat yang menurun, gitu ya. Oke, baik. Nah ini tadi, ya. Saya ambil sedikit dari berpikir kreatif. Intinya berpikir kreatif itu bagaimana kita mencoba fast thinking, deep thinking, dan critical thinking. Jadi fast thinking itu kita menghasilkan ide spontan, ya. Jadi oh iya kayak ini, oh iya kayak ini. Jadi ketika kita ngelihat sesuatu misalkan, ya menarik dan itu memicu memori kita ya dari yang kita lihat tadi 80% ya, sehingga ini kayak ini, berarti bisa begini, dan seterusnya. Dan deep thinking kemudian yang dilihat itu bisa dieksplorasi, ya, sehingga detail tuh nanti. Ya ini kok bulat-bulat kayak seperti ini ya, berarti dia begini dan seterusnya. Nah, biasanya kalau mengeksplorasi itu pertanyaan tipe kata pertanyaannya adalah bagaimana tuh, ya. Nah, kalau yang fast thinking tadi apa nih gitu. Sedangkan yang critical thinking adalah pertanyaannya lebih pada kenapa. Jadi mengevaluasi ide dengan logis dan objektif. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Gitu loh. Gitu. Kenapa begini dan kenapa begitu? Ya, nah itu dia akan menanyakan ketika kita tidak tahu, artinya belum ada informasi masuk kita, atau mungkin juga lupa, ya, atau juga lupa, dan seterusnya. Ini modal berpikir kreatif ya 3 ini, dan setiap manusia ini ada, cuma mungkin kadarnya ya beda-beda, ya. Baik. Nah, lalu apa kaitan dengan design thinking? Nah, jadi terus sekalian kata kreatif tadi, ya, kreatif tadi, saya kaitkan dengan bagaimana dengan proses berpikirnya. Ya, yang paling erat, yang paling dekat adalah design thinking. Design thinking ini bukan berpikirnya mendesain ya, mendesain yang kita apapun lah media itu ya nggak selalu itu. Jadi dasarnya adalah ini sebuah pendekatan ya sistematis bagaimana memahami masalah, ya, kemudian menciptakan solusi yang relevan
dan memberikan dampak nyata. Jadi kalau kita simpulkan bahwa berpikir design thinking atau berpikir desain adalah berpikir memecahkan masalah, ya, berpikir memecahkan masalah. Jadi contohnya gini, analoginya, seorang koki ya ingin ciptakan hidangan nih yang istimewa, dia harus berpikir, ya, dia harus paham yang namanya selera, ya, tentu masalahnya ditentukan, ya, kemudian cari ide resep, ya, terus coba resep dan hasilnya diuji dan disempurnakan atau evaluasi. Ini pola dasar daripada design thinking. Ya, ada 5 prosesnya. Yang pertama adalah empathize, ya. Empatis ini adalah kita memahamin gitu ya, siapa yang akan kita objeknya, ya, sering disebut dengan audience gitu. Nah, kemudian yang kedua define, ya, kita tentukan masalahnya apa. Ya, jadi kalau tadi empathize, ujungnya adalah kita pengen tahu insight pengguna, ya. Ada metodenya banyak, ya, bisa survei, bisa personas, ya, bisa wawancara apapun, ya, atau dengan menggunakan AI juga bisa dari database, ya, yang terkumpul dari sosial media. Kemudian define itu terkait dengan tentukan masalah, ujungnya adalah problem statement. Dan ideate, nah ini proses kreatif yang benar-benar tadi fast thinking, deep thinking, dan critical thinking itu ada di sini. Ini ide solusi nih, ya. Ini semakin banyak Anda lihat, semakin banyak Anda mengeksplor, semakin banyak Anda bertanya kenapa begini kenapa begitu, maka ini mendorong otak halus kita itu bisa keluar ide-ide, ya, gitu. Kemudian setelah itu ide dapat, langkah berikutnya adalah ya simulasi, prototype, ya, buat uji konsep bahasanya, ya. Jadi belum jadi, ya, jadi prototype. Jadi kalau kita di video tuh bikin video tuh sebutnya buat storyboard lah, gitu ya, sebelum diproduksi gitu. Dan atau kalau di dalam desain ilmu visual biasanya dibuat mood board, ya, key visual dan seterusnya. Ya, tentu di bidang lain juga ada namanya apa, gitu ya. Dan terakhir adalah proses testing, ya. Jadi uji dan umpan balik, evaluasi. Apakah tadi dari input, ya, insight pengguna, outputnya insight ada nggak yang baru, ya, atau memecahkan masalah daripada pengguna. Jadi prinsip utamanya pertama adalah berpusat pada manusia, ini yang paling penting, ya. Yang kedua kolaboratif, ya, dari sisi define. Dari sisi ideatnya, nah eksperimen ini, coba-coba nih, jadi diteliti, ya, di riset. Dan di riset, ingat, tidak ada riset yang berhasil atau gagal, yang ada adalah belum selesai, ya. Eksperimen, namanya juga research, jadi cari lagi, cari terus menerus. Nanti kemudian akan prototype, ini iteratif, ulangi proses dan menyempurnakannya, dan terakhir, ya, dapat insight, ya. Jadi manfaat daripada design thinking ini adalah solusi relevan dan bernilai, kemudian inovasi yang berkelanjutan tentunya, dan pasti tujuannya risiko lebih kecil, ya, hasil lebih besar. Ya, bayangin aja ketika nggak dibuat storyboard, misalkan ada adegan yang ada mobil nanti jatuh dari gedung, nabrak gedung dan seterusnya, ya, itu nggak usah pakai storyboard, langsung aja tes, diproduksi gitu ya. Kalau sekarang enak ada AI langsung bisa disimulasikan. Nah, kalau dulu, misalkan main bikin aja udah keluar sekian ratus juta, salah, nggak begitu, nah, ganti yang lain, kan nggak begitu. Makanya lebih ada resiko lebih kecil. Oke, itu design thinking. Nah, saya mau sampaikan, karena tadi ranahnya yang pertama tadi adalah kita sebetulnya melakukan proses tadi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, komunikasi ini tentu di teknologi tidak hanya dengan manusia, tentu dengan juga mesinnya, alatnya. Seperti Anda berkomunikasi dengan WA, Instagram, dan seterusnya, itu ada interaksi, ya, dengan mesinnya, ya. Jadi ada analogi di sini, ya, prompt engineering seperti memasak resep. Jadi prompt engineering itu, rekayasa prompt itu seperti memasak resep nih. Ya, buatkan desain aplikasi booking hotel, misalkan gitu ya. Ini tanpa terstruktur, hasilnya umum, tidak fokus. Misalkan, ya, ada promptnya begini, buatkan desain aplikasi booking hotel.
ini apa bentuknya gitu, hotelnya jenis apa gitu, atau mau apa dari segi kelas apa dan seterusnya. Ya, kalau pakai strukturnya, ya tadi, misalkan, ya hasilnya spesifik, relevan, konsisten dan kualitas. Jadi ada bahannya, langkahnya, waktunya, teknik dan sebagainya. Jadi penyamaannya adalah resep yang jelas. Ya, semakin jelas instruksi, makin jelas. Jadi alur berpikir komputasional ini adalah berpikirnya kita bukan berpikir komputasional itu bukan berpikir seperti komputer ya, bagus sekalian ya. Bukan berpikir seperti komputer, nggak mungkin. Nggak mungkin, kenapa? Karena komputer tuh nggak capek, nggak error, nggak lupa, dan nggak galau. Nah, kalau kita manusia ya capek, error, galau, gitu. Ya, tapi ada kelebihan di situ tadi, ya, seperti itu. Ya, kemudian nanti ada apa namanya prosesnya ya, berpikir komputasional, define problem, dekomposisi, pattern recognition, abstraction, algorithm, build prompt, testing, dan improve. Tadi dikaitkan dengan design thinking. Nah, ada 4 hal yang paling penting daripada anatominya computational thinking nih. Pertama, dekomposisi. Kedua, pattern recognition, mengenai pola. Ini memecah masalah, dekomposisi, artinya sebuah masalah itu kita pecah dulu. Ya, biasanya kita salah, nggak bisa ngelihat pola sebuah masalah karena terlalu besar masalah itu, kemudian jadi nggak jelas pola apa yang terlihat. Jadi kalau kita pecah kecil itu bisa. Ya, misalkan nih contohnya, ya ada sebuah website yang bikin ya, buat struktur homepage untuk website e-commerce fashion. Oh, jelas tuh ya, fokus pada hero banner, nah, feature, produk, promo. Nah ini dibagi nih, tak gitu ya. Kemudian polanya nanti bisa ada berulang tuh, kenali polanya daripada masalah-masalah tadi. Misalkan buat dashboard analitik untuk manajer penjualan dengan tujuan memonitor KPI, menggunakan style modern dark theme-nya. Nah, dark theme ini pola nih. Jadi pola dark theme itu artinya latarnya gelap, ya, teksnya putih atau yang terang. Nah, kalau yang light, ya berarti kayak seperti ini contohnya. Itu ada pola-pola, ya. Nah, abstraksi ini lebih kepada inti. Jadi ngebuang yang nggak penting. Ambil informasi penting aja, hilangkan detail yang tidak relevan. Gitu. Ya, buat logo untuk harmoni bisa perusahaannya ya. Perusahaan training AI dan UI UX design misalkan. Target corporate government. Nah, ini kan udah tertentu. Abstraksi namanya. Fokus pada intinya aja. Dan algorithm design ini menyusun langkah-langkah. Ya. Otomatis, dan ini biasanya kita udah menyerahkan pada AI-nya nanti prosesnya, algoritma ini. Nah, salahnya itu kita kebanyakan di jurusan mungkin yang kuliah-kuliah di IT atau yang IT itu mereka langsung belajar algoritma dulu, ya, algoritma dulu bagaimana langkahnya, sementara nggak belajari abstraksi, apalagi mengenal pola, dekomposisi, jadi ya bingung nyusunnya apa yang disusun gitu. Ya, ini contoh rumus prompt kuat nih misalkan. Kita nanti ada prompt-nya banyak jenisnya, tapi yang sering digunakan biasanya ini nih. Role, task, konteks, constraint, output, gaya. Polanya. Ya. Nah, kalau role itu berarti ini Anda diposisikan sebagai apa untuk misalkan perintah ini. Biasanya kan ada yang ngasih perintah. Nah, yang ngasih perintah itu siapa? Subjek kan? Nah, apakah Anda sebagai problem solver, system designer, algorithm builder, atau AI collaboration? Kan nggak mungkin kalau misalkan saya seorang insinyur ingin memasak, nah itu kan udah berarti ada yang salah tuh, gitu, ya. Jadi, tapi kalau misalkan saya sebagai seorang chef internasional dengan reputasi kelas dunia, bisa aja, gitu kan. Ya, ingin membuat misalkan taruh ceplok, nah, gitu aja. Dengan topping rendang misalkan, nah itu udah ada tugas ya, tapi udah ada yang namanya role. Tujuannya adalah hasil AI yang spesifik, akurat, dan relevan. Good prompt, clear thinking, ditambah dengan struktur instruction dan konteks. Sedikit tentang konteks ya, Bapak sekalian. Konteks itu berbeda dengan ketika waktu zamannya sebelum AI generatif itu, zamannya search. Jadi kalau kita searching by Google, ya, misalkan saya mau cari tentang bola, gitu ya. Maka kalau kita cari by search, ya, maka keluarnya ya bola, macam-macam bola.
tergantung dari data yang ada, database-nya. Ada bola, bola sepak bola, kulit bola, ada bola voli, bola dan seterusnya. Hanya yang bola-bola aja keluar. Tapi ketika by konteks, nah ada konteks nih berarti. Konteks bola apa? Bola nggak hanya ya bulat bola, ya. Bisa jadi apa? Bahan dari bola. Dari kulit misalkan, dari plastik, dari polyester atau apapun. Ada pabriknya mungkin, ada pemainnya juga di situ. Nah, itu konteks. Mau lihat dari mana? Nah, saya contohkan dulu sebentar. Contohkan di sini sebentar. Saya tadi sudah di awal, ini by konteks ya. Saya melakukan eksperimen barusan tadi sebelum mulai di 9 platform. 9 ini ada GPT, Cloud, terus Gemini, Copilot Microsoft, ada Perplexity, ada Grok, ada DeepSeek, ada Dola, ya, ada Quinn, ya. Nah, pertanyaannya satu, saya menanyakan hal seperti ini. Menurut Anda, berarti Anda ini kan berarti si robotnya nih, si mesinnya kan. Ini saya berikan pertanyaan yang sama pada 9 platform agen ini, ya. Menurut Anda bagus mana warna merah dan biru? Ya, GPT bilang pilih warna merah dan biru. Gitu. Atau gini, sebentar. Saya mau sedikit ini perlu dengan apa? Perlu ini ya, perlu apa? Simulasi, tapi nggak apa ini penting. Saya mau lihat dulu ada di sini siapa nih? Ada Mas Eno juga nih ya. Mas Erwin deh. Halo, Mas Erwin. Ya, halo. Mas Erwin, boleh ya kita interaksi sebentar ya? Boleh. Ya, Mas Erwin, kalau saya tanya, Mas Erwin, warna merah sama biru bagus mana, Mas Erwin, kira-kira? Saya lebih suka biru. Oke. Jelas ya, biru dulu ya. Ya. Nah, bahkan saya nggak tanya alasannya apa, betul kan? Terus Mas Erwin juga nggak berpikir kenapa biru. Terus Mas Erwin nggak menanyakan konteksnya biru dari mana ya, kan nggak kan? Langsung kejawab ya. Ya. Nah, di sini canggihnya manusia. Perhatikan AI yang menjawab. Lihat ya, AI menjawab, saya lihat. Thank you Mas Erwin. Nah, ChatGPT ketika ditanyakan menurut Anda bagus mana warna merah biru, maka selalu begini. Pilihan warna merah dan biru sebenarnya sangat tergantung dari konteks. Ingat ya, konteks ya, dari konteks pengguna. Branding dia kan nggak ngejawab nih. Dia nggak jawab sebetulnya. Cuma menjelaskan, ya. Sebenarnya sangat bergantung gitu dan seterusnya. Belum ngejawab nih. Dia hanya menjelaskan merah itu punya kesan begini, biru punya kesan begini, tapi nggak ngejawab. Karena dia mesin. Nggak punya empathize nih. Ya, tadi Mas Erwin langsung tuh biru atau merah gitu kan. Bahkan Mas Erwin nggak ada konteks macam-macam kan tadi Mas ya, nggak ada konteksnya. Tapi bisa jawab langsung. Mungkin yang jawab merah langsung merah. Ya pokoknya merah bagus menurut dia. Ingat ya, berarti di sini dia larinya kemana kalau teknologi mesin nih? Konteks. Kalau konteksnya tuh merah energi gini-gini, tergantung pada konteksnya tuh, lihat ya. Mesin selalu tergantung pada konteks. Ya, bukan konten loh ya, konteks. Karena konten tuh konteks lebih luas daripada konten. Bisa jadi konten tuh bagian dari konteks. Jadi konten dari konteks ini dan seterusnya. Kemudian saya tanya dengan Cloud yang katanya juga cerdas, ya. Terus Cloud bilang, gitu. Menurut saya keduanya bagus. Nah, sebetulnya pengen jawab, ini pengen bilang nggak usah jawab juga kan? Tergantung konteks lagi tuh, lihat ya, konteks. Intinya konteks dan seleranya masing-masing. Nah, ini kan nggak bisa juga jawab kan, merah atau biru, tapi dibilang seleranya masing-masing. Ya berarti ini apa? Dilempar lagi kepada manusia. Ya, nggak ada yang lebih baik gitu, secara objektif. Tapi kalau ditanya preferensi pribadi, dia juga bisa jawab, cuma ngejelasin merah tuh memberi kesan begini, begini. Yang lainnya panjang dijawab, tapi nggak ngejawab. Ya, di sini belum ngejawab, hanya menjabarkan. Gemini yang punya data paling banyak misalkan, dua-duanya punya kekuatan super, masing-masing bagus. Sebagai perbandingan, nggak ngejawab juga. Ya, nggak ngejawab juga gitu. Itu bedanya nanti kenapa penting nanti kita kreatif di situ.
Ya, ujung-ujungnya apa? Kesimpulannya, kalau Anda ingin membuat orang langsung bertindak atau merasa bersemangat, merah adalah, nah, berarti apa konteksnya di sini? Saya bisa jawab? Apa konteksnya di sini? Triggernya apa? Kalau merah, ada yang bisa baca di sini? Berpikir kritis, coba. Boleh, open. Kira-kira Pak Jindro mungkin bisa bantu? Ya, boleh. Jadi kalau konteksnya adalah di sini, kalau Anda ingin membuat orang langsung bertindak dan merasa semangat, nah, ternyata semangat. Ada konteksnya semangat. Merah adalah kan gitu. Ya, kalau misalkan konteksnya malu, mungkin lebih ke biru dan seterusnya. Jadi ada konteks. Oke, saya tanya lagi Kopilot. Kopilot, kalau bicara soal warna, merah dan biru punya karakter sangat berbeda. Lagi-lagi tidak menjawab. Selalu memberikan hal yang beda. Ya, panjang nih ya jawabnya. Menariknya dalam psikologi warna merah bisa mengingatkan, nah, ya kan, detak jantung membuat orang lebih waspada. Ini konteks. Detak jantung membuat orang waspada berarti trigger, ada konteksnya. Selalu ada konteks. Itu logika berpikirnya komputer ya, kita harus paham tuh. Nah, perfeksiti. Kalau soal selera tidak ada yang mutlak lebih bagus. Nah, sama tadi juga. Nah, anehnya tentu sekalian, ini dia yang canggihnya Grok. Kenapa Grok itu kadang-kadang agak fenomena juga, ya. Anda bisa lihat nih, Grok. Cuma Grok doang. Ya, ini, lihat ya. Jawabannya nih. Menurut Anda, ya, bagus. Teman-teman, suara saya masih terdengar? Masih. Masih lanjut. Menurut Anda, bagus mana warna merah dan biru? Lihat Grok ya. Grok ini agak bahasanya keren juga mikirnya. Menurut saya biru lebih bagus. Nah, keren nggak tuh? Baru Grok ini, tadi dari sekian banyak itu, baru Grok yang jawab. Yang lain pada nggak berani. Dia ngasih alasan lagi, ya. Alasannya, nah, biru lebih terasa lebih calming, fresh, faster light. Saya nggak tahu algoritma apa yang dipakai. Apakah dia pakai punya saya? Anda boleh silakan kita ini ya, bisa langsung bergerak nih. Anda gunakan, coba Anda cek di Grok Anda mungkin atau yang free ya. Menurut Anda bagus mana merah? Apakah sama gitu loh? Kalau emang sama ya nggak tahu dia algoritmanya apa. Tapi kalau misalkan merah ya nggak tahu, mungkin browser Anda atau akun Anda lebih cenderung itu bisa jadi, ya, karena terkait semua dengan jaringan. Tapi saya lagi gini, yang lain ini nggak ada yang berani. Ya, kita lihat nih, DeepSeek. Karena saya AI, ini lebih jujur lagi nih, ya. Karena saya AI, saya tidak punya selera pribadi atau perspektif subjektif. Ini lebih objektif jawabnya. Kalau yang tadi nggak mau jawab, tapi seolah-olah menjelaskan itu bedanya, ya. Nah, andainya kalau Grok agak sotoy juga nih, dia tahu juga nih dijawab itu, ya. Tapi kita lihat dulu. Biru merasa lebih kamu dan seterusnya. Merah memang kuat, nah. Tapi dia menjelaskan memang biru paling bagus, jadi biru lebih bagus menurut dia. Ya, dia pakai ikon senyum di sini. Ya, berarti apa di sini? Kalau senyum ini ya prosesikan sendiri deh, ya. Pakai cintasnya. Tapi sangat subjektif ya. Nah, ini dia. Nah, lagi-lagi nih, lihat ya. Dia di awal algoritma dia meyakinkan salah satunya. Saya nggak tahu, mungkin random. Makanya Anda bisa cari ya, teman-teman. Ada yang bisa lihat di chat, boleh dimasukin di chat. Kalau misalkan udah coba di Grok ya, pertanyaannya menurut Anda bagus mana warna merah dan biru, silakan aja. Ini jarang dibahas sama teman-teman karena saya pengen Anda paham dulu. Kalau Anda paham, apapun Anda bisa buat bagus, meskipun gratisan, gitu ya. Oke. Tapi ujungnya dia bilang, tapi sangat subjektif ya. Nah, itu dia. Kalau konteksnya beda, pilihan bisa berubah. Nah, karena apa? Karena saya memberikan pertanyaan tanpa konteks. Dan AI tidak bisa bergerak tuh, ya. Nah, tapi ini yang menjadi biru lebih bagus, saya juga belum tahu nih algoritmanya apa. Ujung-ujungnya dia pengen bilang juga bahwa kalau konteksnya beda, nah ini dia kasih juga konteks. Ya, kalau kamu sendiri lebih suka mana? Dilemparnya kita masih bisa jawab lah, meskipun tanpa konteks. Betul nggak? Itu hebatnya manusia. Tadi Pak Erwin ya, dibilang, iya, warna biru gitu ya, biru gitu kan. Ya udah, tanpa konteks pun bisa. Ya, bisa buat baju dan seterusnya. Oke? DeepSeek begitu. Nah, Dola juga gitu, tidak ada jawaban mutlak. Ya, mana yang lebih bagus, ya, memiliki kesan, kegunaan dan seterusnya. Ujung-ujungnya lagi adalah konteks. Terakhir ada Queen ini, ya.
sebagai AI, saya tidak memiliki referensi pribadi atau mata yang melihat keindahan. Ya, lebih jujur. Ya, sama DeepSeek ini dia lebih jujur. Jadi teman-teman sekalian, Anda bisa lihat dari sekian banyak di sini, ternyata ada juga perbedaannya gitu ya. Tapi umumnya adalah tadi ya, ini masing-masing mempunyai algoritma sendiri ya. Dan sebagian besar tadi menjawabnya adalah mereka tidak bisa jawab secara langsung, tapi memberikan pertanyaan lagi tergantung konteksnya, apa konteksnya dan seterusnya. Tapi ada satu yang luar biasa tadi di Grok gitu ya, baru cek. Menurut saya biru lebih bagus kan gitu tuh. Nah, ini kan apa namanya menarik juga dibandingkan yang lain nggak ada. Kalau yang DeepSeek sama Quinn lebih masih bisa toleran. Dia lebih baik saya bilang, saya jujur saya bukan manusia dan lainnya gitu. Ini bisa jadi kajian sendiri. Oke. Itu gambaran yang paling pentingnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjutkan kembali. Ya, jadi saya membuka pemahaman ke Anda dulu nih. Nah, ternyata menurut John McCarthy tahun 55, ini pencetusnya AI gitu ya. Ternyata mesin agen-agen yang kita kenal sekarang itu tadi ya, ChatGPT segala macamnya dan seterusnya itu ya, itu belajar dua hal dari manusia. Ya, jadi ini mengeksplorasi cara-cara mesin dapat belajar dan bernalar seperti manusia. Gimana caranya kan gitu? Dua, bahwa pertama dia belajar bagaimana manusia melakukan pembelajaran. Nah, ini dia nih. Itu dulu dipelajari. Bagaimana masa pembelajaran? Itu dulu. Yang kedua, nah bagaimana manusia memecahkan masalah? Itu dipelajari. Dia pelajari. Ya, kecerdasan memahami sintetis ya dan lainnya. Nah, ini dia. Muncullah jenis-jenis dari AI. Ya. Lagi-lagi tergantung pada sifat masalah yang dipecahkan. Ya, nanti dia belajari banyak. Ya, di antaranya ada machine learning, ya, algoritma ini algoritma nih ya. Machine learning apa nih? Biasanya dia pola buat prediksi, ya, saham, ya, bahkan ada yang prediksi Piala Dunia. Ya, barusan saya chat sama teman saya, gitu ya. Ya, gitu ya. Saya buka aja deh, ya. Terus dia tanya, gitu ya. Saya baru ngechat prediksi Piala Dunia gitu ya, Argentina Prancis juara. Dari mana saya gitu ya, pakai apa kan segala macam gitu ya. Nah, ini teman-teman nih tuh, ini barusan nih ya, sejam yang lalu deh dia ngasih nih. Ini dia nih, nanti ini menang Maroko kan masuk ya, Prancis masuk ketemu, nanti menang Prancis, Brazil dan seterusnya. Ya, ini baru dikerjain ya. Dan akhirnya finalnya adalah Prancis dengan Argentina dan Prancis menang. Gitu. Nah, yang seperti ini teman-teman sekalian, itu algoritma yang dipakainya adalah jenisnya adalah machine learning. Ya, memprediksi. Ya, memprediksi. Ya. Nah, kemudian kalau genetik, nah ini yang kayak kita pakai tadi ChatGPT ya, buat ngejawab dan seterusnya, itu namanya genetik. Deep learning nanti kaitannya kalau bikin gambar, bikin musik dan seterusnya. Nah, kalau yang reinforcement learning ini lebih kuat tadi tuh. Jadi membuat gambar itu punya gerakan. Misalnya orang jalan, nanti jalan bagaimana, dia ngapain dan seterusnya, dia merekayasa, kemudian pembelajarannya agennya melalui trial gitu ya, coba-coba nanti kalau dia loncat ke kanan kiri. Makanya kalau ada yang mesinnya nggak bagus, kadang-kadang orang jalannya aneh gitu ya. Nah, dia dipelajari lagi dan seterusnya. Ya, situ. Oke, ini saya lewatkan dulu aja. Berarti komputasional ini simpatnya ya. Pahami tujuan, siapkan bahan, ikuti langkah-langkah, cek rasa sajian. Nih teman-teman, ya. Ini saya mengambil dari AI juga sebetulnya, tapi saya ringkaskan nih, ya. Ini 25 model prompt engineering. Mungkin yang dikenal ya sejauh ini. Terus yang mana yang harus dipilih kan gitu. Ini mereka belajar dari manusia loh. Ya. Dan yang paling sering digunakan tadi yang dicontohkan di awal adalah tadi role based prompting. Ya, role based prompting ini sebentar saya coba ini dia role based prompting ya. Alurnya tuh kalau kita lihat kembali lagi sini,
punya alur dia, ya, tujuan, ya, kapan digunakan, cara kerja dan seterusnya. Nanti gini nih, role-nya siapa, perannya sebagai apa, subjeknya siapa. Kamu adalah UX konsultan, gitu. Kamu adalah konsultan pajak, kamu adalah manajer keuangan, saya adalah pedagang, saya adalah pecatur, saya adalah maling, salah ya, itu yang lainnya, ya, bisa jadi, ya. Saya seorang yang introvert, nah bisa jadi siapapun role-nya. Terus ngapain gitu loh, ya, jelaskan tugasnya apa, mau ngapain. Nah ini yang paling penting, konteksnya apa, gitu. Lagi-lagi konteks ya, kenapa? Tadi dari sebagian besar agent tadi ya, bahwa konteks semua kan, tergantung konteksnya. Jadi teman-teman sekalian, kebanyakan orang ketika bikin sesuatu itu nggak melibatkan konteks, asal bikin aja. Ya tapi ujungnya apa? Kalau gratis ya udah habis, gitu. Tunggu lagi minggu depan, besok gitu ya, gitu. Atau bayar atau apalah seterusnya. Nanti ada constraint, ya tentukan batasannya dulu. Abstraksi ujungnya. Jadi ini hampir sama dengan concept thinking ya. Outputnya apa? Nah ini nanti ada pola gayanya. Nah contohnya nih, ini zero shot prompting. Ya, apa digunakan saat tugas sederhana, ya, informasi umum atau Anda ingin mendapat jawaban cepat, ya. Contoh promnya nih, jelaskan manfaat belajar pemrograman untuk siswa sekolah menengah, gitu ya. Responnya, nah, belajar memprogram membantu saya, nah, seterusnya. Nah, terus divisualkan, ya, gini, ya, flow prompting, saya cepetin aja ya. Nih, role prompting. Kapan? Ya saat Anda ingin menjawab dari sudut pandang ahli, profesional, ya, atau karakter spesifik. Anda sebagai apa? Anda mau sebagai apa? Itu dulu yang paling penting kalau di role promptingnya. Ya, jadi modelnya itu nanti diberi peran, ya, identitas, ya, tertentu agar menjawab dengan perspektif yang dengan gaya dan lain-lainnya. Ya, saya seorang public figure, ya. Itu ngapain gitu loh, ya. Anda adalah seorang guru matematika SMP yang ramah dan kreatif, gitu ya. Jelaskan konsep presentase dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk siswa. Nah, mau presentase tuh. Nah, ini contohnya aja ya, contoh visualnya gitu punya. Oke, responnya ini. Cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan bentuk seterusnya. Contohnya jika kamu dapat diskon dan seterusnya, ya. Ini divisualkan model begini. Ya ini kebetulan menentukan ini juga dengan prompt sendiri ya, nanti saya akan contohkan. Nah, ini react, set konsistensi prompting, cepat aja ya ini ya. Step by step prompting gitu ya. Jenisnya output from format prompting. Ini contohnya visualnya pada poster ya. Jadi apa yang harus dikeluarkan untuk poster gitu ya istilahnya kan. Nah ini kalau elemen desainnya nih, ya pola-polanya judul menarik, ilustrasi ramah anak, ya. Kapan digunakan? Saat Anda menggunakan jawaban dalam format tertentu agar dimudahkan konsisten dan siapa dan seterusnya. Nah ini contoh promptnya adalah buatkan poster kampanye hemat air. Nah poster tuh banyak. Apa? Oh ada kampanye. Berarti apa? Dekomposisi. Ya hemat air dan seterusnya. Temanya ini. Nah tema kan bisa banyak. Itu juga masih ada dekomposisi. Nah ketika ada pola, ini warna dominan biru, merah, biru, hijau. Berarti pola-pola hijau. Pola-pola yang berkaitan dengan air, kehidupan, kan biru, hijau. Pola, recognition. Ya, nah ini nanti abstraksinya tadi tuh, air dan kehidupan boleh. Target audiens dan seterusnya. Sertakan judul menarik, ilustrasi anak, dan tips pendidikan dan seterusnya. Oke. Nah, constant prompting, ya, pada contoh produk yang sama, gitu ya. Ini persona, ya kalau Anda mau mengambil, membuat sebuah produk ya, jangan bikin apa namanya, ntar dulu, pahami dulu usernya atau audiensnya. Nah salah satu risetnya, kalau nanti ada workshop ya, biasanya saya masukin nih, ya buat yang bikin produk nih, biasanya ya, UMKM, segala macam itu kan, ini bisa dimasukkan nanti metodenya, ya, kita bisa coaching nanti tuh, ya. Tone prompting buat penekanan ya, kemudian nah ini yang buat bikin video seterusnya cerita nih, karena kalau Anda punya produk itu sekarang orang bukan lagi jualan produk ya teman-teman sekalian ya, yang dijual tuh cerita, yang do cerita ya.
mau bikin konten video 1000 pesan sehari pun kalau mampu, tapi kalau pesannya nggak berkesan buat apa? Nggak akan melekat, ya, storytelling. Nanti kita coba praktik. Ini reflection prompting gitu ya. Ini gaya saya bikin dengan brutalism namanya. Jadi gayanya beginilah ya, brutalism. Meta prompting, perspektif prompting, gaya visual saya bikin pakai vintage gitu ya, dan seterusnya. Self consistency prompting ya. Nah, expert prompting. Ini sebagian aja. Nah, ini contoh yang kemarin saya contohkan di sebelumnya, di webinar sebelumnya ya, bagaimana mengembangkan sebuah produk nanti. Buat user persona, pain point matriknya, kemudian konversikan jadi pain point ke value. Ini by AI semua ya, nggak menggunakan tools lain. Core value, ini cukup menggunakan agentic aja tadi, pakai ChatGPT atau Gemini gitu ya. Kalau di cloud, buat ininya bagus, tapi buat untuk visualnya kurang. Nah, ini saya udah bandingkan beberapa gitu ya. Oke. Ya, sampai itu dulu Mas Dedi. Silakan, mungkin ada yang menanyakan di sini. Di sini, silakan teman-teman. Kalau ada informasi lain, Mas Dedi silakan. Duran, tapi pakai itu loh. Sebelum nanti kita praktek ya, saya demokan sambil yang mau patah silakan. Oh, ada prakteknya juga ya, boleh. Silakan, Bapak, Ibu. Yang mau nanti. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan dinyalakan mic-nya ya, biar nanti masih ada materi yang lain juga. Tapi sebelum lanjut, sebelum terlalu jauh, monggo ya nanti boleh dibuka mic-nya atau mau disampaikan di kolom chat juga boleh. Nah, ini berkaitan dengan form juga ternyata banyak juga tadi ya Mas Adi, ada sekitar berapa tuh? 20, 25. Terus berkembang. Ya, ya, ya. Nah, kebetulan juga nih minggu depan kayaknya boleh juga ada ilmu baru juga nih. Kemarin kita coba diskusi gitu kan. Nah, Mas Adi udah ada yang nanya nih, Mas Adi nih. Izin Pak, apa semua prompt itu namanya engineering atau ada klasifikasi prompt lain? Nah, itu bahasa nih dalam ini bahasa nih ininya nih. Siapa yang nanya tuh Mas? Pak siapa? Dari Gresik ya tadi. Mas. Iya, jadi prompt itu kan tadi saya bilang di awal bahwa prompt itu perintah gitu ya. Nah, kalau terkait dengan perintah, kenapa perintah itu mesti direkayasa kan gitu. Nah, ini kembali lagi kalau kita tarik ke teori komunikasi, kita ingat ada komunikator yang menyampaikan pesan, ada komunikan yang menerima pesan, ada informasi di tengah-tengahnya, kan gitu dasarnya. Dan ada feedback ketika pesan itu tidak bisa diterima. Nggak diterima ini bisa memang nggak jelas pesannya, baik gambar, suara, dan seterusnya, atau memang jelas tapi isi kontennya nggak jelas, gitu. Bisa jadi kan? Nah, atas dasar itu, kemudian, kenapa perintah tersebut berupa pesan tadi direkayasa? Ini bahasa kita, bahasanya kalau yang sekarang itu encoding dan decoding. Jadi encoding itu bagaimana kita merancang pesan ya yang berkesan. Itu encoding. Nah, decoding itu dari pihak penerima informasi. Bagaimana dia bisa menerima pesan dengan cepat, singkat, dan mudah dipahami. Jelas, dan gitu ya. Dan apakah dia bingung? Bisa jadi juga. Nah, akhirnya diperlukan bagaimana kita mengencoding. Nah, kata encoding ini akhirnya adalah berkaitan dengan rekayasa, gitu sih. Engineering itu adalah, pengertiannya adalah rekayasa prompt atau disebut dengan encoding istilahnya kalau dalam bahasa komunikasi di informasinya sistem informasi seperti itu Mas Edi. Ya, baik. Ternyata tadi ya berkaitan dengan prompt ternyata banyak ya. Nah, kebetulan nanti mudah-mudahan sih kita masih bisa ada waktu ya untuk membahas prompt yang lain nih. Betul. Kebetulan Yang penting, untuk minggu depan kayaknya udah siap nih. Nanti
boleh berbagi nih untuk minggu depan nih Pak Hendro ya. Tanggal 8 nih, bisa nggak ya Pak Hendro ya? Nah, jadi ini tentang prom juga nih ya. Jadi ini bagaimana itu coba kita gali lagi ya. Jadi ini lebih lebih ke aplikatif ke implementasi jualan lebih murah dengan story dan karakter AI gitu kan. Or kreatif konten. Nah, udah kita akan ini lagi buat minggu depan ya. Oke, ini informasi aja buat minggu depan. Dilanjut lagi Mas Adi. Ini tadi ada yang ini materinya mau ini enggak? Mas Chandra udah angkat tangan tuh. Ya, oke. Silakan. Mau nanya tuh. Ya, baik, mohon izin. Sejauh mana ketika kita ketemu klien untuk mendapatkan informasi sehingga nanti bisa lebih prom ya. Jadi kayak misalnya bertanya ke klien sampai sejauh sedetail apa sehingga nanti ketika kita menanyakan ke lewat prom itu tidak terlampau jauh seperti apa yang diinginkan klien, kira-kira gitu Pak Adi. Ya, terima kasih. Baik. Wah, ini pertanyaan bagus sekalian. Dan langsung saya jawab dengan praktek aja Pak ya. Teman-teman yang praktek silakan. Nah, pertanyaan Pak Jendro, kalau boleh saya dekomposisi gitu ya sebelum saya bikin prom gitu ya. Nah, jadi tadi berarti audiens ini kan berbeda ya, gitu ya. Nah, sedangkan kita ingin bikin sebuah prom yang nanti audiens itu mengerti itu, gitu Pak ya, yang sesuai gitu Pak ya. Nah, gitu. Kira-kira prom yang cocok bagaimana kan gitu ya. Nah, lihat teman-teman sekalian, ini bagus banget pertanyaannya. Saya ingin jelaskan dalam bentuk praktek aja langsung, ya. Baik, saya gunakan di sini mungkin nanti untuk membandingi kita coba gunakan yang lainnya, tapi saya gunakan di sini yang ChatGPT, ya. Izin share teman-teman sekalian. Ya. Jadi biasanya kalian nih kalau kita berpikir komputasional, biasanya kita mikir dulu gitu ya. Saya sering menggunakan kertas kecil atau notepad gitu ya. Bentar. Nih, saya membiasakan ini. Ya, karena apa? Kalau ini kadang-kadang kita ketik nggak sabaran kepencet, apalagi kalau pakai handphone ya. Jadi tahu udah kemakan kan poinnya. Kalau yang punya bayar sih nggak masalah. Nah, cumanya kan kita ini kan sebagian besar masih tertarik dengan yang gratis gitu ya. Nah, saya ajarkan atau saya siapkan bahwa dengan yang gratis pun kita bisa tetap bagus gitu ya. Baik. Kita contohnya misalkan Pak Jendro boleh kasih masukan kira-kira kliennya ini audiensnya ini ya gitu ya. Itu produknya apa dia? Pengen apa gitu? Yang paling umum ini sebetulnya kalau misalnya misalnya yang paling banyak itu kuliner. Kuliner. Nah, ingat ya teman-teman kalian, secara berpikir di komputasional, kuliner itu masih banyak luas, betul? Ada makanan, ada minuman, gitu kan? Ada lagi apa? Makanan bagi dua, makanan berat, makanan ringan, yang disebut jajanan. Nah, yang mana Pak Jendro? Saya akan tanya itu dulu saja. Yang mana Pak Jendro? Makanan ringan. Makanan ringan. Ingat ya, nah makanan ringan itu juga masih banyak lagi nih kalau mau dibagi komposisi. Misalkan, ya, apa contohnya? Ada makanan ringan yang memang dia ringan dan ada yang mengenyangkan. Contoh, misalkan, kalau kita makan getuk, Pak Jendro. Getuk, tanya Pak Jendro ya, getuk ya? Ya, getuk lindri ya. Jatuhnya makanan berat atau makanan ringan? Jajanan atau makanan? Jajanan kan? Jajanan. Nah, tapi mengenyangkan kan? Ya. Nah, itu contohnya. Nah, kira-kira apa nih? Makanan ringan atau makanan ringan yang berat atau yang memang ringan? Kayak kuaci gitu ya. Gitu ya. Kira-kira apa Pak Jendro? Nah, ini yang memang menjadi inilah biasanya antara makanan ini dari kayaknya misalnya pelaku ya.
ini bilang makanan ringan, tapi bisa jadi kalau misalnya gedung bisa jadi bagi penerima, oh ini berat nih. Ini hal-hal yang sifatnya ini. Makanya, Ya. saya ya. Oke, kita coba dulu. Saya akan mengkonstruk begini. Nanti teman-teman sekalian, kalau terlalu sulit, biasanya saya akan kita lagi-lagi minta bantuan asisten kita ya untuk menjabarkan lebih jelas ya. Jadi gini, misalkan produknya satu ya, kita makanan kodenya kuliner ya, kuliner gitu ya, betul kan, kuliner. Jadi detailnya apa tadi, jenis ya, makanan ringan. Jadi kalau kita udah punya ini, kita berpikir komputasional, ini enak banget, ringan itu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Habis makanan ringan, spesifik lagi kan? Spesifik. Jika ada, itu lebih bagus. Satu bagusnya untuk apa? Untuk nanti Anda bisa melihat daya saing gitu. Bedanya saya dengan yang lain apa? Bedanya getuk saya dengan getuk lain apa? Gitu. Apa yang membedakan? Nanti ke situ ya. Nah, produknya makanan ya. Kuliner dulu, kuliner itu bisa makanan minuman ya. Oke, kuliner dari makanan ya. Makanan ringan. Spesifiknya apa tadi? Misalkan getuk ya Pak ya. Nah, ya kan? Nah, di sini caranya kita sudah bisa nih ya. Kalau misalkan di sini audiens ya, target audiens kira-kira berapa Pak Jendro? Kira-kira yang suka getuk dari umur deh, anak-anak atau dewasa misalkan, gender ya, bisa laki-laki atau perempuan kan. Nah, perempuan. Oke. Apalagi umur misalkan berapa, suka makannya misalkan, kira-kira aja Pak Jendro, ada masukan nggak Pak Jendro? Pak Jendro, ada masukan umur berapa kira-kira? Masih di mute suaranya Pak Jendro. 35 Halo? sampai ya 35 sampai 55. Betul ya, betul ya. Betul. Bukan nggak suka ya. Katakan khusus buat yang umur atas ya, gitu. 35 sampai 55. 55 tahun. Nah, ini kan spesifik ya berarti ya. Nah, teman sekalian, kuncinya adalah spesifik tentunya. Jadi bahasanya itu kalau kita bahasa orang yang para konten kreator yang masuk kan biasanya yang pertama adalah detail gitu kan. Detail itu ya spesifik kayak gini. Ya, kemudian komunikatif gitu kan. Nah, gaya bahasanya jelas lah. Ini tinggal gini aja. Ya, kalau mau kita pengen lempar ke dalam komposisinya tadi ya. Jadi gini. Saya buatkan jangan langsung buatkan promo itu, jangan ya, jangan promo itu kan, jangan gitu. Kalau mau pakai itu, kita coba dari berpikir profesional ya. Buatkan, biasakan apa tadi, dalam bentuk ya, bentuk teman-teman bisa coba ya. Kita bisa pakai tabel matriks biar jelas pembagiannya. Tabel matriks ya, dengan cara berpikir komputasional, Kenapa begini? Kita berusaha berkomunikasi dengan komputer nih. Makanya kita kasih aja berpikir komputasional gitu kan, untuk ya materi. Nah, langsung aja klik 2, kita paste nih yang tadi tuh ya, udah kita lihat aja klub nih, tabel materi computational thinkingnya, macam masalahnya, fokus analisisnya ya. Nih, mengurai elemen produk jadi masalah. Ini penjelasannya ya, segmentasi. Nah, ujungnya gini hasilnya nih. Produk getuk, kategori makanan ringan, tradisional, bahan utama singkong, rasa, lihat nih, manis, gurih, ketan. Ini dipecah ya. Laki-laki, perempuan sekian, cemilan enak dari sisi kebutuhan konsumen ya. Nah, polanya yang berulang itu biasanya sering beli cemilan saat santai, kumpul keluarga. Artinya kapan dimakan, ada pola-polanya. Kapan makan getuk lah gitu ya.
abstraksi tadi apa intinya? Apa intinya? Getuk sebagai cemilan tradisional yang otentik dan seterusnya. Ya, terus algoritmanya gimana? Ya buat varian rasa organik. Nah, ini kalau mau disebutkan nanti detailnya. Nah, terus dari sini bisa langsung buat promnya. Ini formulasi flowchartnya ya, info, kode kuliner, dekomposisi, mencahap, segala macamnya. Nah, tinggal kita buat apa, sebagai apa kita sekarang nih. Misalkan, tadi kita pakai contohnya raw ya, kita gunakan dari apa modelnya? Contohnya adalah kita gunakan salah satu bentuk dari yang apa namanya, sangat sering digunakan, ya, sangat sering digunakan, ya, raw prompting. Ya, jadi kita buat ini, buatkan ingat ya, sorry, di row-nya dulu ya. Saya sebagai gitu ya, saya sebagai seorang desainer misalkan, grafis, profesional lah ya, gitu ya. Oke, buatkan prompt untuk iklan di media sosial. Ya. Jadi, karena kita sudah pakai tadi di atas pengertiannya, kita dapat informasinya, kan dapat nih informasi di sini nih. Ya kan semua tuh. Ya. Nah, kalau kita mau spesifik menggunakan yang ada di sini, misalkan tadi abstraksinya ya, bentuk tradisional yang autentik dan seterusnya, ya. Ini boleh diambil atau kita serahkan aja dari atas, boleh, ya. Gunakan informasi pada tabel di atas. Nah, ini aja. Oke. Nih. Kita bisa langsung aja. Karena ini masih dalam satu obrolan ya, nggak masalah. Nah, ini gayanya nih. Ini yang digunakan strukturnya, nanti dibilang role, context, audience, goal, ya, visual direction, copywriting direction, output. Ini biar aja. Ya. Role nanti adalah senior, nah, konteksnya ini dibaca dulu sama dia. Ya, buat desain ini, yang mana dibaca dulu. Nah, kita bisa belajar di sini. Nah, soft sharing premium tradisional, ya, macam. Nah, nanti di sini lihat nih. Ya, outputnya ini. Yang bawah nih. Set. Tuh. Ini cara dia berpikir, komputernya begini nih. Nah, yang kedua, prompt soft selling, ya, tradisional. Kemudian nanti ujungnya nanti gini, form 3 ini dan terusnya. Ini banyak nih. Nah, formulanya untuk iklan ya, seperti ini. Nah, ini menjadi apa namanya? Model awal dulu. Ya. Seperti ini. Nah, kalau kita pengen sebutkan namanya apa, ini kan tadi Pak Jenderal udah ada namanya belum nih, misalkan anggap aja udah ada namanya misalkan ya, ketua apa gitu kan. Nah, tapi kalau belum punya nama, maka tidak menggunakan ini, gunakannya personas. Anggap saja tadi ada ide Pak Jenderal nama ketuanya ketua apa misalkan? Trio. Hah? Itu trio. Ya. TRIO. Ya. Oke, ya. Nah, kita tinggal di sini baca aja langsung. Kita mau gunakan pro yang mana? Emosional nostalgia marketing, ya, atau mau yang sifatnya soft selling premium tradisional, tapi yang satu paling tinggi saja, karena umurnya 35 sama 55, makanya dia pakai ini. Jadi tinggal gini aja, saya copy, buatkan kasih, atau langsung tadi ya desainer kan, buatkan desain visual untuk produk tadi konten ya, untuk konten sosial media, boleh masukkan ukurannya, polanya ya, dengan misalkan ukuran aspek rasio misalkan 1:1, nah biasanya kotak ya kalau di Instagram sudah ya, tuh gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, untuk produk makanan ringan dengan, nah seperti kalau udah ada tadi,
nama merek atau brandnya Rio Pak ya, TRIO. Rio ya. Oke, nah, asik, langsung gunakan jenis optik. Kita bisa pasti yang tadi nih. Nih, yang nomor 1 tadi apa? Nih, ya. Gunakan prompting tadi. Dah. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita lihat aja langsung. Dia akan menggambar nih, ya. Tapi di sini kita belum masukkan pola yang lainnya loh. Jadi menurut dari yang tadi doang, ya. Kalau ada misalkan pola-pola tertentu kayak warna ya yang digunakan, kayak logonya segala macam itu bisa masuk ke dalamnya. Gitu. Ini kan udah berarti udah ada nama apa logo, udah ada nama, anggap aja seperti itu ya. Anggap aja nanti ada logonya berarti itu benar gitu ya. Karena yang paling penting adalah nanti urutannya. Nah, teman-teman juga bisa coba ini. Nah, ini apa namanya? Kalau kita dapat tadi seperti itu. Kalau kita nggak tahu, Pak, kita kan nggak tahu pro mana yang paling bagus. Nah, saran saya nanti begini, misalkan. Tadi kan ada banyak gambar itu, ya. Ada jenisnya yang banyak tuh ya dari ini misalkan nih. AI itu memungkinkan begini. Misalkan tadi ada gambar jenis prompting yang banyak gitu ya. Contohnya gini. Nah, ini aja Ibu sekalian nih. Ini bisa kita copy mungkin ya. Sambil nunggu yang tadi ya. Sambil nunggu ini gitu ya. Jadi apa namanya? Tentukan ya, bisa jadi ininya tentukan jenis prompt. Ya, cocok. Model prompt ya. Model prompt yang cocok dan relevan untuk, nah ini tinggal ditaruh bawahnya, ya. Bisa begini, gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, ini kalau kita tanpa apa namanya, sebagai apa juga bisa nih. Tinggal ini doang caranya. Tentukan model prompt yang cocok untuk dan seterusnya. Nah, di sini nanti taruh gambarnya. Kita sambil nunggu yang ini. Oke lah, kita gunakan di Gemini misalkan yang lainnya. Ya, ini saya taruh sambil ini proses ya. Kita lihat. Di sini saya chat Gemini buat gambar. Sorry, buat prompt dulu ya. Tapi saya gunakan gambar yang tadi untuk di copy. Nih. Ini saya paste di sini. Ya, masukinnya semua jadi ini, ya. Dari lampiran di atas. Nah, ini nanti dia akan mendeteksi kebutuhan ini, ya, yang cocok dan relevan untuk nih iklan media sosial, kan, ya. Nah, kita lihat. Nah, AI akan membaca apa namanya konteksnya dari atas ini. Berdasarkan model prompt ya yang ada gitu ya untuk iklan usia sekian. Nah, ternyata masih satu tuh, canggih kan? Role based masih paling bagus model 7 gitu ya. Mengapa? Karena begini. Jangan tukang sosial media gitu. Aplikasi promptnya, nah ini dia langsung nih bertindaklah kan gitu kalau role kan gitu ya. Yang kedua adalah contextual prompting. Nah ini kalau mau pakai yang kedua pakai ini bisa. Nanti tinggal masukin ini. Nah, tinggal copy doang nih. Nanti teman-teman boleh apa namanya di dalam nanti grupnya yang masuk grup ya, saya kasih materi PowerPoint-nya nih. Ya. Jadi bisa pakai gambarnya juga boleh. Ya. Nah ini constraint based prompting. Dibaca dulu ya untuk apanya, gitu ya. Nanti gunakan ini. Tuh. Karena kalau ini coba ya misalkan ya pakai cloud. Langsung aja nih, faster. Tuh. Ya, tuh dia. Ya, contohnya Gemini
ini keluar ini. Nah, dan seterusnya. Nah, yang tadi belum keluar nih, udah keluar. Nah, nih contohnya, Pak Sujendro. Nah, ini Pak. Trio, anggap saja logo sudah ada gitu ya. Rasa tradisional yang selalu dirindukan. Nah, gitu. Ya. Nah, ini mungkin nanti akan lebih detail lagi di webinar berikutnya masalah dengan Pak Jendro gitu ya. Nah, luar biasa Pak Andri, sahabat saya juga nih ya. Lulusan dari ya. Ini. Itu Pak Jendro kira-kira Baik. Wah, mantap. Mantap, langsung cesplem. silakan yang lain sudah mungkin menanyakan atau ada kasus lain, kita masih ada waktu Mas Edi ya. Nah, sambil Ya, menunggu masih jawaban ada waktu. pertanyaan tadi nih, jadi dengan cara tadi bisa nih kalau kita saya kan nggak paham jenis promnya, tanya aja tadi pakai jenis itu, kemudian tanya tentukan model prom yang cocok dan depan dari iklan dan kemudian sebutin dulu apanya, konteks, ini konteks nih Bapak Ibu sekalian, ini konteks. Tambah konteks, gitu ya, tambah konteks, itu nanti dia akan kemana-mana. Tadi kita tes pertama kan, itu ada yang jawabnya langsung gitu, dan seterusnya. Oke, ada Mas Didi, silakan Mas Didi, boleh, silakan. Baik, Pak Aldi, saya mau tanya, kalau misalnya saya sudah punya promnya, sudah punya pikiran promnya, kemudian saya menentukan kira-kira AI model apa sih yang paling cocok dengan prom ini atau hasil ini, kira-kira kan banyak tuh, ada mulai dari Gemini, ada Grok, ada itu, terus yang paling bagus tuh yang mana gitu. Ya, terima kasih. Ingat Pak, kalau di kreatif, di estetika gitu ya, di masalah estetika itu bukan bicara jelek bagus, bukan bicaranya benar salah, berarti jelek bagus gitu kan, jelek bagus menarik enggak, betul Pak ya? Ya. Kalau bicaranya Mas Didi, bicaranya fungsinya itu bicara benar salah, betul nggak? Ya, contohnya gini, misalkan ada produk misalkan yang produk minuman lah gitu ya, minuman sehat jahe gitu ya misalkan. Nah, terus secara bisanya bagus nih, secara visualnya bagus ya, mau pakai apapun bagus. Nah, tapi narasinya, berarti fungsi kan, narasi isi kombinasi kan, gitu kan, cocok untuk musim panas gitu, kan kurang tepat ya. Bisa jadi salah, betul nggak? Nah, lebih cocok pakai musim dingin gitu, misalkan gitu kan, jahe gitu kan, misalkan gitu. Nah, itu bisa. Nah, pertanyaan tadi yang masih dibilang, Pak, yang bagus yang mana? Saya bilang gini, untuk yang penting dibangun ininya Mas, promnya sudah ada, betul kan? Sudah ada. Nah, memang ini relatif, tapi kalau Mas Didinya ngasih promnya tadi, ya, ada dengan dengan prinsip nanti commercial thinking gitu ya, jelas gitu ya, detail ini, nanti tinggal main di sini Mas. Nah, ini dia ada materi selanjutnya. Nah, nih, lihat nih. Nanti ada yang namanya di bawah sudah saya siapkan di sini. Ini ada sini namanya nih. Nih. Jadi ini Mas Didi. Ini sebelum ke alat ya Mas Didi ya. Jadi sebelum kita main ke alatnya apapun, kita harus tahu dulu nih gaya desain visual yang kita mau bayangkan tuh apa gitu loh. Ini saya kasih gambaran. Ada minimalis, ada modern sinematik, isometrik dan seterusnya. Oh, saya nggak tahu Pak. Tanyakan kayak yang tadi. Misalkan gini, ini kan katakan tadi kan ada prom yang sudah ada ya untuk sekalian ya. Nih, ini kan ada promnya nih yang dari mana nih misalkan tadi. Dari ini ya, ini nih. Promnya nih, misalkan ini ya, nah, atau buatkan tadi udah ada lah promnya, coba pakai yang ini. Nah, katakan ini nih, buatkan desain visual, gitu Mas Didi ya, kan gini. Nah, ini sebelum, kalau Mas Didi nggak tahu yang mana yang bagusnya, tambahkan gaya, cara gini. Ini saya dari yang konteksnya. Jadi dari konteksnya tadi ya, nih, misalkan ini, ataupun udah jadi gitu ya, sosial media, tadi mana nih sebentar ya, ukuran aspek asli, ini dia ya, saya copy dah. Nah, ini Mas Didi bisa pakai banyakan yang tadi itu, kayak model gini nih, ini tadi udah saya Oke, nah dengan yang tadi ini,
saya copy deh yang ini nih, ya copy ya gaya visualnya yang mana yang paling relevan, yang bagus itu ya Mas Edi ya. Tapi kan relatif ya, betul nggak? Iya. Tapi nggak apa-apa, kita pengen tahu menurut kan dia pakai database juga ya, apakah cocok enggak. Nah, bisa dipakai PT atau apapun sama aja, bisa aja lah ya. Kita bikin baru. Katakan saya bikin orang baru deh. Ini saya paste yang tadi, yang tadi jenisnya. Nah, terus yang tadi promptingnya yang sudah dibuat tadi sama Mas Didi misalkan, ini gitu ya. Tapi jangan buatkan desain dulu. Ya, kita mau tanya dulu nih, ya. Nih, janji bukan buatkan desain berarti. Ya. Jenis desain visual gaya ya, jenis gaya desain visual manakah yang paling bagus misalkan, kan relatif juga kan, saya nggak bilang bagus, relevan aja, relevan dan mudah. Nah, lagi-lagi targetnya nih udah dipahami gitu ya, untuk user, untuk audiens ya. Nah, kalau tadi kita punya jenis apa, udah ada namanya tuh sekian tahun, itu kan lebih bagus gitu Mas. Nah, itu udah ada belum Mas Dedi tuh? Kalau misalkan belum ada, masukin. Kalau emang udah ada, ya berarti tinggal pakai aja kan gitu. Kalau tadi yang apa tuh, ini nih ya, kayak gini nih misalkan. Ya, ini boleh di ini. Nah, baru ya untuk makanan ringan gitu ya. Misalkan tadi udah ada sih merek Trio lah, boleh juga. Nah, ini kita tanya langsung, gunakan relevan dan mudah digunakan. Ini gunakan referensi di atas. Katakan Mas ini kan bukan lulusan desain gitu ya, bukan orang desain ya. Pengen ngetesan gitu. Kalau orang desain kan udah tahu tuh, nah, tapi kan belum tahu. Inilah yang namanya AI di for human nanti ya. Kita lihat. Nah, kita lihat nih. Ya, tapi langsung jadi gambar nih ya. Nah, enggak nih. Jadi ya, rekomendasi retro vintage. Nah, kenapa vintage? Biasanya dari umur segini nih. Itu Mas Edi. Jadi bagus tidak itu bukan menurut kita sebetulnya, tapi dari insight audience Mas Edi. Kebetulan ini kasusnya 35 sampai 55. Nah, kalau produknya Mas Edi itu audiensnya siapa? Umurnya berapa? Backgroundnya apa? Itu akan lebih sesuai nanti. Gitu. Ternyata di sini kita vintage gitu kan, misalkan ya. Nah, udah untuk pengguna gimana misalkan? Nah, waktu menggunakannya, maka lihat ya, maka yang tadi ini, yang tadi sebelumnya, sebentar dulu. Sorry. Yang tadi ini, nah ini saya tinggal gini aja nih. Ini kan nggak disebutkan gaya visual kan? Tinggal gini aja Mas. Ganti, saya edit aja di sini. Nah, ganti gaya visual menjadi, kan tadi dari vintage kan, ya kan? Pakai aja tuh retro vintage, udah gitu loh. Nih tuh, nah kita lebih terstruktur ketika kita tidak tahu ilmunya. Jadi sama kan gini, kan AI itu belajar dari kita belajar dari si desainer berarti kan. Nah, key visual tadi atau desain visual tadi itu gaya itu kan punyanya orang desain. Nah, mesin membaca itu gitu. Dengan data yang banyak segala macamnya. Nah, kita lihat nih. Kalau yang ini ternyata belum mengena gitu. Misalkan. Ya, karena ada foto orang dulu bisa jadi ya. Karena nomor 35 kan warna juga warna-warna begini. Apakah sama dengan yang tadi diminta? Kita lihat nih. Tekankan lagi. Nah, ditekankan ini apa nih? Retro vintage apa? Pola. Ada pola. Ada pola. Apa tuh? Tadi pattern recognition-nya ada. Ya, nanti biasanya kalau nanti ada workshop-nya saya detail tuh ya, bisa kasus dari manapun oke, saya coba jelaskan nanti sehingga mendapatkan hasil maksimal ya, gitu Mas Dedi. Sambil nunggu ya, yang sambil nunggu, dan saya pernah juga mencontohkan ya buat yang lainnya. Nah, selain ini Mas Eno nih, ya Mas Eno sebentar lagi ya, sambil jalan Mas Eno silakan.
Ya Pak, mau tanya Pak, kalau misalkan tadi kan promnya untuk bentuk gambar ya, tapi kalau kita bicara bentuk video, bagaimana ya Pak? Mungkin ada gizi-gizinya Pak. Ada Iya. perbedaan jauh nggak ya sebenarnya gitu loh Pak? Saya Nah, masih bingung prosesnya Mas, soalnya. prosesnya nanti. Jadi kalau setiap kan masih mungkin agentif itu ada yang teks ya, ada yang gambar, ada video gitu kan ya. Iya, Nah, ada yang text to image, ada yang text to video gitu kan. Ada yang image to video gitu kan. iya Pak, iya, iya. Sebetulnya itu cuma alat. Kalau ketika bicara video, apa yang dibutuhkan? Nah, Mas Eno kan kemarin sudah ikut kayak yang Mas sebelumnya kan. Nah, kalau dia tidak menggunakan ini, maka nanti menggunakan ini Mas. Tuh, jenis storytelling tuh. Nanti masukkan storyline-nya dulu. Setelah masuk storyline-nya, ya kan, dimasukkan storytelling. Storyline itu urutan, Mas. Ya, urutan misalkan berapa lama durasi, berapa scene dan seterusnya untuk pesannya. Nah, kalau storytelling, bagaimana pesan itu berkesan? Udah dapat konteksnya nih, dapat narasinya gitu kan. Nah, narasi ini cocok di mana yang pakai? Nah, bisa tanyakan dengan sama yang tadi menggunakan ini gitu. Kalau bagi kita yang tidak mengerti misalkan tentang mana yang bagus video atau mana yang bagus gambar. Gitu, Mas. Nanti ya. Nah, ini yang contoh udah keluar. Tadi Mas Didi ya. Mas Didi. Nih. Bisa Mas Didi lihat ya. Oh, oke. Nah, kenapa begini vintage? Ya tadi 35 sampai 55. Orang lebih suka lihat gini gitu loh. Mungkin ya kan beda generasinya. 35 kan X awal ya. X awal lah. X awal sampai atau akhir baby boomers mungkin ya. Kayak gitu Mas Didi. Tanpa ngerubah fungsi itu informasinya ya. Ini kan kayaknya mungkin terlalu apa gitu ya. Mungkin ini beda bagi yang bisa paham Mas Didi ya, ini ya caranya ya. Iya. Terima Oke. kasih, Pak. Jelas, Ya. jelas. Nah, Mas tadi sudah paham juga ya. Nanti kaitannya dengan video situnya. Kalau video kita harus lihat ininya Mas. Nih ada prosesnya kalau salah kemana sudah saya sampaikan kan. Nih sampai dengan 10 ya, proses 10 storytelling. Ini sudah selesai visual, baru storytelling video. Nah, nanti generate scene-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada proses yang namanya sampai dengan storytelling tadi, menyesuaikan kira-kira video ini naskahnya cocok di mana ya gitu Mas. Gitu. Oke, Mas Edi, saya rasa itu ada mungkin masih ada waktu, silakan. Silakan Mas Edi. Ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan ya dibuka aja mic-nya langsung acukan acukan tangan ya. Nah, saja tadi masih masih panjang kali lebar kali tinggi ya, Mas Adi ya. Ikutin maksudnya aja Mas, ikutin maksudnya nanti biar lebih luas jadinya. Ya, ya. Ya, sebetulnya nanti akan lebih detail gitu kan, betul detail dan panjang kali lebar kali tinggi betul ya. Nah, eh, kita akan adakan nanti sesi workshopnya karena tadi kayaknya masih nanggung gitu kan. Kita rencana tanggal, coba kalau misalnya teman-teman eh, berminat silakan nih di tanggal itu di eh, 16 ya, 16 Juli di Hotel Alia Matraman itu khusus untuk ya ini 3 hari kalau nggak salah ya, ada early bird 375.000, terus yang normalnya 450. Jadi itu udah termasuk 2 kali coffee break, terus 1 kali makan siang, terus materi, terus nanti ada pendampingan dan sertifikat, eh, dan nanti akan ada grup pendampingan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang berminat silakan untuk mendaftarkan ke nomor admin nanti eh, di grup WA juga nanti di-share. Oke, sementara itu dulu Mas Adi yang mau disampaikan apalagi sebagai penutup Ya. closing untuk Ya, baik. malam ini nih. Baik. Baik teman-teman sekalian, karena waktu mungkin juga singkat, intinya adalah sebetulnya
saya menyampaikan bukan alatnya, gitu ya, bukan alatnya, tapi cara berpikir. Kemudian konteks, itu yang penting konteksnya. Jadi rata-rata sekarang kan banyak tuh Lumina segala macam itu, kalau yang dia tidak berpikirnya baik juga, jatuhnya kemakan tuh harganya. Jadi dia udah beli, ya dapat token banyak, tapi karena promnya panjang gitu ya, nggak langsung jadi atau nggak langsung bagus, sehingga perubahan-perubahan itu mengurangi jatahnya, sehingga bayar lebih mahal sebetulnya. Jadi dan ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan tertentu ya gitu. Jadi kalau kita bangun memang dengan konteksnya, bahkan katakan kalau ada 10 10 langkah gitu ya, bisa berbuat A, maka kita cukup dengan membuat beberapa langkah, tapi hasilnya lebih bagus meskipun yang gratis. Nah terakhir mungkin saya mau contohkan sedikit lagi, contoh sebentar saya siapkan dulu sebentar ya. Di sini ada contoh yang saya bangun gitu ya dengan prompt yang singkat ya. Gitu. Sebentar. Tapi cukup menarik. Ini ada contoh, sebentar. Udah di-share belum ya? Belum ke-share ya? Tadi ya? Belum. Oh, belum. Sebentar. Sebentar ya. Contohkan. Nah, ada yang simple ya, simple banget sebetulnya. Saya mau contohkan sama teman-teman sekalian. Ini terakhir materinya. Saya simple menggunakan, saran saya memang ChatGPT termasuk paling bagus, lebih bagus ya untuk menghasilkan gambar. Kalau Anda lihat pakai Luminasi Dance atau apapun, pasti disarankannya jika dia pakai GPT ya, GPT 2 itu OpenAI ya. Karena memang untuk detail juga sangat bagus, dia memahami konteksnya lebih luas ya. Nah, sebenarnya ada contoh saya siapkan dulu, agak sedikit ini jaringannya. Nah ini udah. Nah ini saya coba contohkan ya. Sambil nunggu, mengingatkan untuk rekan-rekan dah, biar ada masukan buat kita, ada feedback di kolom chat, silahkan diisi. Jadi biar masukan evaluasi buat kita juga ya. Untuk materi nanti bisa di-share ya Mas Adi ya. Ya, kalau yang mengisi feedback ya, materi, ya. Yang atau di grup lah saya tambahkan. Iya. Oke teman-teman, sambil ada linknya sudah di-share Mas tadi. Nah, sambil mengisi feedback buat teman-teman tadi Oke, izin share Mas Edi. Ya, silakan. Sambil teman-teman yang mengisi feedback form. Ini ada contoh, saya menggunakan ya beberapa contoh. Saya menggunakan teknik persona nih untuk usernya dulu. Jadi di awalnya itu sebetulnya personanya yang emang harus lebih bagus sebetulnya ya. Sebentar. Nah ini dia. Saya contohkan ya. Jadi saya katakan ada Arvano gitu ya. Namanya Arvano. Ya. Produk sepatu lah ya, laki-laki gitu ya. Nah, saya menggunakan mengambil konteks sebanyaknya mungkin. Ya, ada kayak Journey ini tujuan saya membuat website ya, halaman website, desain website misalkan. Produknya dari user journey ya yang sudah dibahas, kemudian nanti dia alurnya juga sudah ada prompt-promptnya udah dikirim ya, dan dapat nanti ada mockup ya. Mockup ini dihasilkan dengan prompt yang tadi sama tuh dengan gayanya seterusnya, kemudian ada logo juga dibikin dengan AI juga sesuaikan, dan kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini websitenya nih ya, jadi sesuai dengan nanti sampai kata-katanya ya, jadi memang sesuai dengan audiensnya gitu bahasanya. Nah
Kemudian ada lagi contoh yang lainnya itu di sini. Nah, sambil teman-teman mengisi ya mungkin. Terakhir, contohkan misalkan beberapa contoh. Saya tidak banyak menggunakan yang berbayar, meskipun ada yang berbayar, tapi untuk melatih biasanya saya pakai yang gratis. Ternyata dengan yang sedikit saja promnya bisa lebih efisien gitu ya, maka sudah cukup ini membantu ya. Ini ada Duren ya, membuka mungkin durian ya, mungkin belum muncul. Yang lain dulu deh, sebentar. Nah ini dia nih, ya. Sama juga tadi, ya. Ini biar komputer yang mengerjakan nih, tapi sudah dapat poin-poinnya. Nanti tinggal dijalankan dan bentar. Kita lihat dulu. Nah ini dia, contoh ya, sport olahraga gitu ya. Nah, nanti dihasilkan ini gitu ya. Jadi ini teman-teman sekalian, saya menjelaskan bahwa di AI itu yang paling penting adalah kita di prompting ya, kita yang berperan gitu. Tadi saya bilang, wah ini alat-alat canggih bisa bikin 1000 sehari gitu ya. Ya tapi kalau nggak bunyi gimana gitu. 1000 berarti kan yang lain juga sama, berarti kan sama aja gitu. Mendingan bikin 1, 2 tapi berkesan gitu ya, daripada banyak tapi ya nggak ada bunyinya bahasanya. Kalau saya ingat Pak Sujindo teman saya itu ya, sahabat saya, buat apa kalau pesan itu nggak bunyi bahasanya gitu. Nah ini makanya kata-kata terakhir dari saya di penutup ini, kreativitas tetap milik manusia ya, dan AI membuatnya lebih cepat dan lebih mudah, itu aja intinya. Itu Mas Teddy dari saya ya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Adi. Luar biasa. Jadi, makin dibuka juga ya. Ternyata macam-macam juga nih ya. Makin seru nanti kita berselancarnya nih. Dan minggu depan kita akan coba lagi untuk variasi atau ini yang lain juga, yang lain ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata udah jam 9 lewat ya. Jadi berkenan untuk kita akan coba mengakhiri acara dan kita coba ambil gambar dulu seperti biasa nih. Kalau webinar mohon dibuka untuk kameranya. Nah, jadi kita akan foto session dulu. Ya. Wah, ada Mas Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Luar biasa. Waalaikumsalam. Aduh, sehat ya. Oke, ada Pak Paryono. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Paryono. Oke. Luar biasa. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Dibuka. Ada gaya sendiri kan nih, Mas Edi? Enggak? Iya. Bergaya. Oke, Mas Seno, terima kasih Mas Seno. Ya. Ya. Oke, terima kasih Mas, silakan. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya minggu depan ya, Rabu malam. Kita akan coba dengan Pak Sujendro nanti lebih seru lagi ya, lebih seru lagi untuk ini materinya. Masih tentang AI. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beraktivitas, melanjutkan istirahat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tony, Mas Dimas, terima kasih Mas Dino, semuanya.